Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, dan yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkah nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini. Maka kepadanya yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, kita memohon agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidak ada sebagian kaum berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan mengkajinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah sidang salat maghrib dan isya, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan hadis pertama dari kitab Al-Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dari ulama Syafi'iyah. Dan kita telah membahas sebelumnya kita telah membaca hadis tersebut yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Telah kita dengarkan bersama teks hadisnya dalam berbahasa Arab dan terjemahannya. Dan juga telah kita sebutkan di sana biografi singkat dari biografi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa pelajaran dari biografi beliau tersebut. Tatkala beliau meriwayatkan hadis yang bunyinya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amalan itu baik dan buruknya tergantung dengan niatnya, dan setiap seseorang itu akan memperoleh pahala atau dosa sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya bernilai dan tertulis kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang hijrahnya demi dunia yang ingin dia peroleh atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya tersebut sesuai dengan tujuannya yang telah ia inginkan tersebut. Baik, di sini ada beberapa faedah dari Al-Imam Ibnu Rajab yang mensyarah hadis ini dalam kitabnya ini Jami'ul Ulum wal Hikam, hidup pada tahun 700 Hijriah. Kata beliau, hadis ini telah disebutkan oleh sebagian para ulama adalah hadis yang sangat agung. Bahkan tidak sedikit dari ulama yang menulis kitab-kitab hadis memulai kitab mereka itu dengan hadis ini, seperti Sahih Bukhari.
Kalau kita membuka Sahihul Bukhari, maka kita akan dapatkan hadis yang pertama beliau sebutkan adalah hadis ini. Dan juga beberapa kitab hadis yang lainnya. Tujuannya kata para ulama, mereka seakan-akan menjadikan hadis ini sebagai kalimat pendahuluan untuk memperbaiki niat sebelum membaca dan belajar. Karena hadis ini berbicara tentang niat. Artinya ini peringatan dan teguran agar membersihkan niat ketika membaca, menghadiri dan mengkaji ilmu agama. Karena memang niat yang ada di dalam hati seseorang ketika dia menghadiri sebuah majelis ilmu agama atau membaca sebuah kitab, itu akan sangat memberi pengaruh, akan berkah dan petunjuk yang akan dia peroleh dari ilmu yang dia kaji atau yang dia baca tersebut. Maka tidak sedikit di antara mereka membahas kitab mereka dan mengawali kitabnya mereka tersebut dengan hadis ini. Ya. Sehingga ada seorang ulama yang hidup di masa Imam Syafi'i yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Kata beliau, "Lau sannaftu al-abwab la ja'altu hadits Umar fil a'mal bin niyyat fi kulli bab." Andai kata saya membahas sekian pembahasan, maka akan aku jadikan hadis ini adalah awal hadis di setiap pembahasan yang aku bahas. Ya. Kemudian beliau juga menyatakan, "Man arada an yusannifa kitaban falyabda bi haditsil a'mal binniyat." Barang siapa yang menulis sebuah kitab, sebuah karya, maka hendaknya dia memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, apapun pembahasannya. Karena hadis ini merupakan teguran, ya, agar seseorang mengikhlaskan niatnya dalam setiap perbuatan dan ucapannya. Kemudian di antara ulama seperti Al-Imam Syafi'i menyatakan hadzal haditsu thuluthul ilm wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Hadis ini merupakan sepertiga ilmu Islam, sepertiga dari ilmu agama ini. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh, dan hadis ini masuk ke dalam 70 bab permasalahan fikih. Masuk ke dalam bab taharah, masuk ke dalam bab salat, dalam kitabul buyu', dalam bab talaq, ya, dalam bab al-aiman, sumpah, ya, nazar, ya, qada, had dan seterusnya dari bab-bab fikih. Nah, kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala menyampaikan bahwa wa'lam anna an-niyyata fil lughah naw'un min al-qasd wal iradah. Ketahuilah bahwasanya niat secara etimologi dalam bahasa Arab itu bermakna tujuan dan keinginan. Tujuan dan keinginan. Maka jika ada pembahasan hendaknya kita memperbaiki niat, maka maksudnya hendaknya memperbaiki keinginan dan tujuan di dalam beribadah. Perbaiki niatmu, maksudnya perbaiki tujuan dan keinginanmu di dalam beribadah atau apa yang ingin engkau lakukan. Kemudian kata beliau, "Wan niyyatu fi kalamil ulama taqa'u bi ma'nayn." Pembahasan niat dalam pembahasan ulama itu memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Sebelumnya saya ingatkan, apabila jamaah ibu-ibu ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, demikian juga jamaah bapak-bapak, saya harap agar ditulis pada kertas, ya. Ahaduhuma bima'na tamyizul ibadat ba'dha an ba'd. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan niat dalam pembahasan fikih. Maka pembahasan niat dalam bab fikih itu memiliki dua makna. Yang pertama, tamyizul ibadah anil 'adah. Yang kedua, tamyizul ibadah ba'dha an ba'd. Untuk membedakan ibadah dari adat, kebiasaan, perbuatan yang biasa ia lakukan, suatu kebiasaan. Yang kedua, untuk membedakan suatu ibadah dari ibadah yang lainnya. Contohnya misalkan mandi. Mandi dia bisa bernilai ibadah dan mengangkat hadas yang dengannya sahnya salat seseorang. Itu tergantung dengan niat orang yang melakukannya. Kalau dia mandi sekedar niat untuk bersih-bersih, ya, walaupun dia dalam keadaan junub, karena dia menganggap ini sudah mau jam 8, ya saya mandi pergi ke kantor, tanpa meniatkan bahwa mandi tersebut untuk mengangkat hadas karena junub tadi, maka junub yang ada belum terangkat, dan apabila dia salat, salatnya belum sah karena hadas masih ada pada dirinya.
Karena bab taharah adalah ibadah yang mustaqillah menurut penjelasan jumhur para ulama. Dan dia bisa bernilai ibadah tatkala dia meniatkan bahwa dia mandi ini untuk mengangkat hadas, agar dia melakukan ibadah yang disyaratkan kesucian, dia telah melakukannya dengan kesucian, maka bernilai ibadah. Ini salah satu bentuk bahwa niat itu dapat membedakan suatu kebiasaan dari ibadah. Suatu kebiasaan dari ibadah. Kemudian di antara contoh bahwa dengan niat suatu ibadah itu terbedakan dari ibadah yang lainnya, contohnya salat zuhur dan asar. Dari sisi bentuk dan bacaannya adalah dua ibadah yang sama. Apa yang membedakan ini salat zuhur dan itu salat asar? Jawabannya adalah niat. Adalah niat. Inilah makna pembahasan niat dalam bab fikih. Adapun makna niat dalam pembahasan akidah tauhid, maka yang dimaksud adalah ikhlas lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan ibadah, tujuan, keinginan hanya kepada Allah Jalla wa ala. Maka kalau dikatakan hendaknya engkau memperbaiki niatmu ketika ingin beribadah kepada Allah, maka maksudnya meluruskan keinginan dan tujuan. Ya. Baik, ini pembahasan niat dalam dua pembahasan. Kemudian berikut ini beberapa ucapan ulama salaf yang menerangkan kepada kita pentingnya kita saling mengingatkan satu sama yang lainnya akan permasalahan niat ini. Bahwa suatu ibadah menjadi besar dari yang tadinya kecil, atau yang tadinya besar menjadi kecil, atau bahkan bisa menjadi debu yang berterbangan alias tidak bernilai di sisi Allah, itu pengaruhnya adalah niat. Dan dengan niat seseorang tertulis kondisinya di sisi Allah Jalla wa ala. Bahkan terkadang dikarenakan niat yang baik, dia meraih sesuatu yang belum ia lakukan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aktsara syuhada'i ummati ashabul furj, wa rubba qatilin baina safaini Allahu a'lamu bi niyyati." Kebanyakan orang-orang syahid dari umatku adalah mereka orang-orang yang di atas tempat tidurnya. Artinya tidak mati di medan perang. Wa rubba qatilin baina safaini Allahu a'lamu bi niyyati. Dan terkadang ada orang yang mati di antara dua saf lawan, orang kafir dengan muslim di medan jihad, tetapi Allah yang lebih mengetahui niatnya. Artinya bisa jadi dia tidak mati syahid karena niatnya yang tidak lurus. Seperti yang Nabi sebutkan pada alinea pertama tadi, orang meninggal di atas tempat tidurnya, tetapi tertulis sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Jalla wa ala karena niatnya dan keinginannya yang selalu berjuang di jalan Allah Jalla wa ala. Hanya saja dia belum mendapatkan pintunya atau belum mendapatkan syarat jihad yang sempurna atau yang syar'i. Maka ketika dia meninggal tertulis di sisi Allah Jalla wa ala dia seorang yang mujahid. Dan itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW, barang siapa yang tidak pernah meniatkan jihad di dalam hatinya, maka dia mati dalam keadaan munafik. Ya, mati dalam keadaan munafik. Artinya dia berniat kapan ada jihad yang syar'i dengan penguasa, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama fikih, dengan syarat-syarat yang sudah sempurna dan telah terpenuhi, maka dia akan berjihad. Apabila dia tidak sempat berjihad karena belum mendapatkan jihad yang syar'i atau memenuhi syarat-syarat yang telah dibahas oleh para ulama, maka matinya itu tertulis seorang yang syahid. Hanya saja bedanya kalau orang mati syahid di medan jihad, dia tidak dimandikan. Tidak dimandikan sebagai bentuk pemuliaan untuknya, langsung dikuburkan dengan pakaiannya yang berdarah tersebut, yang akan mewangi, yang mana dia akan dibangkitkan dalam keadaan demikian dan lebih wangi daripada minyak wangi kasturi atau misik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Yuhsyarun nasu ala niyatihim." Seorang itu, manusia itu dibangkitkan di hari kiamat pada padang mahsyar sesuai dengan niatnya. Artinya, andai kata dia mati dalam keadaan bukan sedang salat,
tetapi hatinya sedang berniat dan bertekad ingin melakukan sholat, qaddarullah, sebelum ia melakukannya dia telah meninggal dunia. Maka ketika dibangkitkan dia di hari kiamat, dia dibangkitkan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan sebelum dia diwafatkan tersebut. Ini pentingnya berniat melakukan kebaikan. Dia berniat untuk haji. Kalau ada kemudahan, maka dia akan melakukan haji, qaddarullah. Sebelum dia mendapatkan kemudahan, Allah telah mewafatkan dia, maka pahala haji telah tertulis di sisi Allah Jalla wa Ala. Bagaimana luasnya kesempurnaan atau luasnya kemuliaan dan kelapangan Allah Jalla wa Ala serta rahmatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah, Nabi menyebutkan ya'ud ma'aidin bil baiti fayub'atsu ilaihi bi'ts fa idza kanu bi bida'a min al-ard khusifa bihim. Tatkala ada seseorang yang berlindung di Ka'bah, kemudian ada utusan yang diutus untuk mencari, artinya ingin membunuh orang tersebut dan ingin menghancurkan Ka'bah. Begitu mereka sudah berjalan dan di pertengahan perjalanan mereka, yukhsafu khusifa bihim, Allah ciptakan gempa bumi dan mereka itu ditelan oleh bumi. Maka Ummu Salamah bertanya, fa kaifa biman kana karihan? Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak setuju dengan perbuatan mereka, tetapi ada di situ? Lalu apakah mereka juga akan ditelan oleh bumi? Sedangkan mereka tidak menyetujui perbuatan tersebut. Nabi menyatakan yukhsafu bihi ma'ahum, tetap dia akan ditelan oleh bumi bersama mereka, walakinnahu yub'atsu yaumal qiyamah ala niyati, tetapi dia dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niatnya. Mati bersama orang-orang yang melakukan maksiat, tetapi dia tidak ingin melakukan maksiat di situ. Mungkin kebetulan dia ada di situ, atau dikarenakan suatu kepentingan yang Allah bolehkan, qaddarullah, Allah matikan, Allah ciptakan gempa bumi, atau Allah turunkan azabnya dan menimpa seluruh orang yang berada di sekitarnya, dan dia salah satunya. Maka ketika dibangkitkan, yang membedakan mereka adalah niat isi hati mereka, keinginan dan tujuan yang ada di dalam hati mereka. Karena kalau azab Allah itu turun, itu akan menimpa seluruh orang saleh maupun yang tidak saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan azab Allah yang kalau turun tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, yang berbuat maksiat di antara kalian, tetapi menimpa semuanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, idza dhahara al-ma'asi, idza dhaharat al-ma'asi fi ummati 'ammahumullahu bi'adzabin min 'indih. Apabila maksiat itu telah nampak di tengah-tengah umatku, maksud nampak kata para ulama, ketaatan kalah dengan kemaksiatan. Maksiat dibela habis-habisan. Ya. Mudah keluar surat izin untuk acara-acara maksiat. Maksiat dibela. Orang yang melakukan maksiat lebih bebas, lebih merdeka, lebih mulia daripada orang yang melakukan ketaatan. Ini maya zahar. Maka kata Nabi, kalau kondisi sebuah tempat sudah seperti itu, ammahumullah bi'adzabin min ini, maka Allah akan turunkan azab menimpa seluruh orang yang berada di situ. Maka Ummu Salamah, bukan Abu Hurairah, Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, wa fihim salihun, bagaimana Allah menurunkan azab menimpa seluruh orang yang ada di situ, sedangkan di situ kan ada orang-orang solehnya juga, enggak semuanya pelaku maksiat. Maka Nabi SAW menyatakan, yusibu ma asabahum thumma yub'atsuna ala niyatihim, azab yang turun tetap menimpa mereka, hanya saja ketika dibangkitkan mereka itu sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan seperti gempa bumi, tsunami, dan yang semisalnya itu azab buat orang-orang kafir dan pelaku maksiat. Itu merupakan ujian buat orang-orang saleh dan peringatan buat orang-orang yang selamat dari kejadian itu. Makanya ketika ditanyakan oleh beberapa teman ketika terjadi tsunami di tempat kita ini, kepada masyayikh yang ada di Yaman, apakah yang meninggal dalam tsunami semuanya syahid? Kan jelas hadis Nabi yang menyebutkan salah satu dari husnul khotimah orang yang meninggal tenggelam di dalam air. Ya.
Maka sebagian ulama menyatakan, nah kalau dia mati saat tsunami datang sedang mencuri, bagaimana dikatakan syahid? Ya, ada yang syahid, ya, dan ada yang seperti qiradah wal khanazir. Ini pedas sedikit memang. Ya, seperti qiradah wal khanazir ketika mati. Ya. Mati dalam keadaan bencong dia, syahid? Tidak akan syahid. Maka itu adab dari Allah Jalla wa'ala kepadanya. Mati sedang menjadi backing tempat maksiat di lampau, longa dan yang semisalnya. Mati syahid. Mati dalam diskotik. Ya, mati sedang main judi. Maka berlaku padanya hadis Jabir bin Abdullah, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba yang mati dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika dia dimatikan. Ditampakkan seluruh makhluk dari semenjak Nabi Adam hingga hari kiamat melihat dia mati dan dibangkitkan sedang menjadi decking tempat maksiat. Ya. Pelaku maksiat. Walaupun ketika dia mati jasadnya didapatkan, dimandikan dan disolatkan, tetap ketika dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika dia mati. Mati dalam keadaan dugem di dalam diskotik, lagi nge-show di dalam diskotik. Kemudian jasadnya dimandikan dan disolatkan, tetap ketika dibangkitkan dia mati dalam keadaan sedang nge-show di dalam diskotik. Nabi dan seluruh para nabi serta seluruh makhluk yang pernah hidup di dunia melihat kondisi ketika dia dibangkit di hari kiamat sedang nge-show di diskotik. Hal yang memalukan. Maka kejadian yang seperti itu, tsunami dan semisalnya, itu adab buat pelaku dosa, ujian buat orang-orang saleh, dan peringatan buat orang-orang yang tidak menimpa mereka adab tersebut. Kemudian kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wa fi sahihain an Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. Wahai Sa'd bin Abi Waqqas, beliau salah satu miliarder dari kalangan para sahabat Nabi. Ini Sa'd bin Abi Waqqas, seorang yang memiliki harta yang sangat banyak. Saking dermawannya beliau dan saking ingin mengharap surga Allah, ketika beliau hendak wafat di Mekah di haji wada, beliau meminta izin kepada Nabi SAW untuk mensedekahkan, mewakafkan setengah dari hartanya. Nabi katakan tidak boleh. Seperdua ya Rasulullah, tidak boleh juga. Sepertiga, maka kata Nabi, wa thulutsu katsir. Sepertiga itu udah banyak. Ini dalil yang menerangkan kepada kita orang tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Ya, punya harta sebelum meninggal 2 miliar. 1/2 miliar berapa? Hah? 1 miliar. 1 miliar bagi 2 ya. 1 miliar. Maka tidak boleh dia katakan kepada waris-warisnya, 1 miliar ini saya wasiatkan untuk wakaf ini dan itu. Enggak boleh. Tidak boleh lebih dari sepertiga wasiat itu. Nah, Nabi berkata kepada Sa'd bin Waqqas setelah beliau menyampaikan bahwa engkau membiarkan anak keturunanmu dalam keadaan memiliki kecukupan sehingga tidak meminta-minta dan tidak mengemis kepada manusia, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka mengemis kepada manusia. Lantas Nabi berkata, sesungguhnya engkau wahai Sa'd bin Waqqas tidaklah memberikan suatu infak dan mengharap dengan infak tersebut adalah wajah Allah, melainkan Allah akan memberi pahala untukmu. Sampai-sampai satu suap makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu itu bernilai sedekah dan berpahala di sisi Allah kalau kamu mengharap wajah Allah. Coba bayangkan kalau niat yang seperti ini selalu hadir dalam segala aktivitas kita. Seluruh aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebagian besar kita ketika bekerja ya sekedar ya bekerja, namanya kita laki-laki. Ya namanya kita suami ya cari uang buat anak istri. Jarang berniat bahwa saya bekerja ini dan memberi makan kepada anak istri untuk mengharap wajah Allah. Semoga bernilai sedekah sehingga keluar dia ke tempat kerjanya dan pulangnya dan apa yang dia bawa semuanya bernilai
sedekah. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Kemudian di sini beliau juga menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, atau ucapan beliau. Beliau menyatakan, la yanfa' qaulun illa bi'amal, wa la yanfa' qaulun wa la 'amal illa biniyyah, wa la yanfa' qaulun wa 'amalun wa niyyah illa bima wafaqa sunnah. Setelah beliau menerangkan kepada kita bahwa niat itu sangatlah memberi pengaruh diterima atau tidaknya suatu ibadah, maka beliau menukilkan ucapan Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan suatu ucapan tidaklah bermanfaat kecuali ada amalannya. Ucapan dan amalan tidaklah bermanfaat kecuali dengan niat. Ucapan, perbuatan dan niat tidaklah bermanfaat kecuali mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang sangat indah. Artinya, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sebagus apapun niatnya, kalau ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bermanfaat. Maka tidak bermanfaat. Dan berikut ini beberapa ucapan yang menunjukkan bahwa permasalahan niat ini adalah masalah yang sangat penting untuk kita kaji dan saling kita ingatkan satu sama yang lain. Di dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan bahayanya orang yang beribadah tanpa meluruskan niatnya. Hadis dalam hal itu sangatlah banyak, tapi saya cukup dengan sebuah hadis yang mana hadis tersebut telah membuat beberapa sahabat Nabi pingsan ketika mendengarnya. Di antaranya Muawiyah dan sahabat Abu Hurairah. Kita enggak pernah pingsan karena hati kita sudah sangat keras dengan maksiat. Abu Hurairah dan Muawiyah pernah pingsan ketika disampaikan hadis tersebut kepada beliau, yaitu hadis dari Abu Hurairah yang lumayan panjang. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, inna awalan nasi tusa'ira bihimun nar thalathatun, bahwa manusia yang pertama kali diseret sebelum dilempar ke dalam api neraka, tusa'ir itu diseret wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Yang pertama kali merasakan azab tersebut adalah 3 jenis manusia. Yang pertama, kata Nabi, rajulun ustushhida, orang yang mati di medan jihad. Kita tahu keutamaan mati di medan jihad ya, sampai-sampai enggak dimandikan dan tidak disolatkan. Pemulihan untuk dia langsung dijemput oleh bidadari. Tapi ada orang, kata Nabi, mati di medan jihad malah menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Nabi menceritakan, fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, dihadapkan ini orang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan dia satu persatu nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Allah hitung satu persatu, tidak ada yang tertinggal, sekecil apapun nikmat tersebut. Hal ini Allah ingatkan dalam surat Al-Hakumut Takatsur, wa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari itu satu persatu nikmat yang pernah diberikan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Gaji kamu sekian dalam tiap bulan, kamu bawa kemana? Itu berapa untuk beli rokok? Berapa kamu habiskan? Ini satu persatu akan ditanyakan. Dan seterusnya. Kemudian dia pun mengakui akan seluruh nikmat tersebut. Maka kata Allah, "Madza 'amilta fiha?" Apa yang sudah kamu perbuat dengan seluruh nikmat aku itu? Maka dia menyatakan, "Qataltu fi hatta quti." Ya Allah, aku telah berperang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Maka Allah katakan, "Kadzab, kamu pendusta." Subhanallah. Allah yang berkata demikian. Andai kata yang berkata demikian adalah atasan, bos kita, komandan kita, ini sudah lumayan membuat keringat dingin keluar ya. Mungkin besar keringatnya sebesar batu keluarnya. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, "Kadzab, kamu pendusta." Innama qatalta liyuqal jari, kamu berperang ini agar dikatakan seorang pemberani, seorang pahlawan. Itu tujuan kamu. Maka kata Nabi SAW, Allah memerintahkan dia, fasuhiba ala wajhi, dia pun diseret dalam keadaan wajahnya ke tanah, kemudian yulqa fi nar jahannam, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa ini? Mati syahid, mati di medan jihad. Yang kedua, kata Nabi, alim, seorang ulama, qari, yang ahli membaca Al-Quran, diperhadapkan kepada Allah. Allah sebutkan satu persatu dari nikmatnya.
fa'arafaha. Dia pun mengakui seluruh nikmat tersebut. Maka Allah katakan, "Madza amilta fiha?" Apa yang sudah kamu perbuat dengan nikmatku tersebut? Dia menyatakan, "Aku mengkaji dan mengajarkan Al-Qur'an hanya karenamu ya Allah." Maka Allah menyatakan, "Kadzab, kamu pendusta, kamu belajar dan mengajar ilmu agama agar divonis seorang ulama, agar terpilih menjadi seorang ulama di tempat tersebut, agar manusia menunjukkan tangan-tangan mereka kepadamu untuk memperoleh ketenaran." Maka kata Nabi, Allah memerintahkan lantas dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga kata Nabi, rajulun atahu Allahu asnafal amal bi anwa'iha, adalah seorang miliarder, seorang yang telah Allah anugerahkan kepadanya harta dengan berbagai bentuknya. Kemudian didatangkan kepada Allah, Allah katakan, "Madza amilta fiha?" Seluruh nikmat yang pernah aku berikan ini kepadamu dan engkau telah mengakuinya, apa yang sudah kamu perbuat untukku? Dia menyatakan, "Ma taraktu sabilan tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fihi lak." Ya Allah, sungguh tidak ada seruan untuk berinfak di jalan kamu, melainkan aku telah bersedekah dan berinfak di jalan itu karenamu ya Allah. Allah katakan, "Kadzab, kamu pendusta. Kamu bersedekah agar dikatakan seorang yang jawad, seorang dermawan." Bahkan sekarang bukan hanya untuk memperoleh pujian dermawan, lebih parah dari itu, kursi tujuannya. Padahal kursi tidak ada harganya sampai 4-5 juta, tapi bisa membuat sebagian orang mengeluarkan miliaran uang, pada harga kursinya tidak sampai lebih dari 5 juta. Tapi yang dia inginkan bukan kursinya, apa yang dia tanda tangani ketika dia duduk di atas kursinya, itu yang dia inginkan. Maka dia diperintahkan dan diseret kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Masya Allah, miliaran sedekah yang dia lakukan, bahkan triliunan, malah membuatnya menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Sebabnya apa ya ikhwan? Keikhlasan yang tidak ada. Bahkan saya mendapatkan sebuah tempat di Aceh, ya, seorang caleg nggak menang, marah-marah, dan tim sesnya disuruh keliling ke rumah-rumah yang sudah menerima bantuan beras dan uang, minta balik. Ini di Aceh kejadiannya. Suruh minta balik ya kawan. Beruno pergi muntah lah, baju muntah leron. Beras, uang 100.000 suruh minta balik. Menunjukkan tidak ada keikhlasan. Dan ibadah sebanyak apapun kalau enggak ikhlas, itu sangat berbahaya dan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan seluruh ibadah-ibadah yang pernah mereka lakukan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Di dalam sebuah hadis Abu Musa al-Asy'ari dalam Bukhari Muslim, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, rajulun yuqatilu lil maghnam." Wahai Rasulullah, ada orang berangkat jihad tujuannya untuk mendapatkan ghanimah, bagian dari harta rampasan perang. Ada pula yuqatilu lidzikr, dia berperang agar dikenang oleh manusia. Wa rajulun liyuqal yu'ra makana, dan ada pula yang berperang agar orang tahu kedudukannya. Maka di antara mereka ini siapa yang tercatat orang yang jihad di jalan Allah? Maka Nabi menjawab dengan sebuah jawaban yang umum, yang berlaku untuk orang ini dan kepada seluruh perbuatan kebaikan. Maka Nabi menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullah al-'ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang untuk menegakkan Islam, agar Islam tersebar, agar Islam kuat, kalimat Allah itu menjadi tinggi, maka dialah yang terhitung di jalan Allah Jalla wa Ala. Dan masalah niat ini enggak gampang ya. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama di masa Imam Syafi'i, sekaliber Imam Syafi'i, beliau berkata, "Ma'alaitu syai'an asyaddu min niyyat." Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada hati ini. Oleh karena itu hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun, li'annahu inqalaba yanqalibu, sering berbolak-balik. Qalbun itu artinya terbalik. Hati dinamakan terbalik karena sering terbalik-balik. Tadinya ikhlas, rupanya ada iming-imingan yang lain, berubah lagi niatnya. Berubah lagi niatnya. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada pembahasan niat. Ini setingkat beliau. Oleh karena itu di zaman salaf ada sebagian salaf yang berkata,
aduhai kalau ada ulama kajiannya seminggu penuh bahas niat aja. Ya kalau kira-kira niat ini udah bermasalah, pergi ke kajian itu, dengerin ya, biar lurus lagi niat ini. Ada yang meminta ulama agar majelisnya sepanjang waktu, setiap malam atau setiap harinya selama sepekan itu bahasnya niat aja, biar kita sering tertegur dan menyadari sejauh mana sudah niat dan keinginan hati kita ini. Abdullah ibn Mubarak menyatakan, seorang ulama besar di masa Imam Asy-Syafi'i, kata al-Imam Mubarak, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Terkadang sebuah amalan yang kecil bernilai besar di sisi Allah karena ikhlas. Apa contohnya, ikhwan? Kita pernah dengar hadis seorang, mohon maaf, wanita pelacur masuk ke dalam surga dikarenakan amalan yang kecil. Dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dia habis berzina, kemudian lewat melihat ada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Dia pun melepaskan sepatunya, kemudian turun ke sumur mengambil air dan dia berikan kepada anjing tersebut sehingga selamat dari kematian. Maka fasyakarallahu laha faghafara laha wa adkhalaha al-jannah. Allah pun memaafkan dia, mensyukuri perbuatannya, dan Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Kata Imam Ibn Qayyim, bukan semata-mata bentuk ibadah tadi, tetapi memang keikhlasan dia, harap dia, dan kepercayaan dia kepada Allah yang sangat kuat ketika melakukannya. Contoh yang kedua, dalam hadis Abu Hurairah, ada seorang lelaki marra bi ghusnin syajaratin fit tariq. Dia lewat di jalan dan melihat ada tangkai pohon yang melintang di jalan. Dia ambil dan dia buang karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyukurinya dan Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kecil tapi menjadi besar. Ini kalau hadir dalam setiap perbuatan kita, kita nggak akan pernah gelisah, nggak pernah kecewa. Terkadang sebagian orang kecewa atau merasa dikerjain sama temannya. Begitu sering ketika ada reuni, dia selalu yang datang ke kasir, bukan kawannya. Ya, selesai makan minum, yang lain mungkin pura-pura batuk atau ya ada yang nelpon atau mau ke kamar mandi. Wah, selalu dikerjaini. Aku yang selalu ke kasir. Kalau hadir niat seperti ini, apakah dia merasa kecewa? Bahkan sebagian ulama menyatakan, kalau kamu sering yang traktir kawan-kawanmu, kamu hendaknya bersyukur. Berarti Allah memilih kamu untuk masuk ke surganya melalui pintu sedekah. Dari pintu sedekah yang Allah sebutkan beberapa pintu di surganya, di antaranya adalah pintu sedekah. Menjadi nggak kecewa kita. Mau dikerjain lagi boleh, asal ada duit aja. Ya, kamu pura-pura batuk setelah ngopi, pura-pura ada nelpon, pura-pura kamar mandi, nggak apa-apa selama ada duit. Ya, bernilai sedekah. Tapi ikhlas itu nggak bisa diikhlaskan. Memang dari awal niatnya benar untuk Allah. Jangan karena udah dikerjain, nggak ada yang lain yang bayar dan dia di depan, udahlah diikhlasin aja. Itu nggak ikhlas namanya, tetapi terpaksa ikhlas. Ikhlas itu nggak bisa diikhlasin aja. Harus ikhlas, nggak bisa diikhlasin aja. Lihat ini wanita pelacur masuk surga dikarenakan amalan yang kecil yang ia lakukan. Kata Imam Ibnu Qayyim, tatkala ikhlasnya sangat kuat di dalam hatinya. Tetapi sebaliknya, kata Imam Abdullah bin Mubarak, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Amalan yang besar menjadi kecil karena niat yang tidak ikhlas. Ada orang infak sebulan mungkin atau setiap hari cuma 5.000 infaknya, atau bahkan sebulan 5.000 infaknya. Ada orang tiap bulannya 100 juta. 100 juta infaknya. Yang ini diterima, yang itu enggak. Yang ini masuk neraka, yang 1 miliar sedekahnya masuk neraka dia. Yang 5.000 tadi masuk surga Firdaus. Apa sebabnya? Niat tadi. Niat tadi. Apalagi diiringi dengan nilai-nilai rahmah, nilai-nilai ukhuwah, saling bantu-membantu sama kaum muslimin. Dan di sana para ulama membahas amalan yang telah dicampuri riya untuk selain Allah Jalla wa'ala. Namun karena waktu yang telah habis, ini kita bahas di waktu mendatang. Rincian sebuah ibadah apabila niat sudah mulai bergeser di situ. Apakah secara mutlak ibadah tersebut tidak sah?
dan secara mutlak dia langsung menjadi orang yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka, ataukah ada rinciannya? Ini akan kita bacakan pada pertemuan mendatang. Di sini ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, saya punya jabatan di suatu instansi. Ya, alhamdulillah, dan bisa juga na'udzubillah, tergantung jabatannya. Ya kan? Tergantung jabatannya. Jabatannya di pajak, na'udzubillah. Ya, inna sahibal maks finnar. Nabi menyatakan pengambil pajak tempatnya neraka. Jabatan di bank, riba, pegadaian riba. Ya, yang dosa riba yang paling kecil kata Nabi, an yasnya rajulu ummahu 40 marrah, seperti berzina dengan ibu kandung sendiri sebanyak 40 kali. Ad-dirhamul wahid asyaddu min 30 zaniyah. Satu dirham yang kamu peroleh dari muamalah riba, dosanya lebih parah daripada 30 kali perzinaan. Apalagi dia udah dirut banknya. Semuanya sebab tanda tangan dia baru jalan. Dia sumber dosanya. Nah, maka kalau saya punya jabatan, bisa alhamdulillah, bisa na'udzubillah. Ya. Setiap bulan saya diberikan uang oleh pejabat. Di sini ada tanda, ya, ada nomor 2. Hal tersebut merupakan tradisi dari pejabat. Masya Allah. Di bawah saya, apakah uang saya terima itu halal atau haram? Baik, kalau saudara sudah digaji oleh penguasa, oleh pemerintah, maka uang tadi mau dinamakan hadiah, uang terima kasih, mau dikatakan apa? Kalau uang lebaran apa namanya? Hah? THR, ini namanya riswah, karena saudara sudah digaji oleh penguasa, oleh pemerintah. Ya, dalilnya ada dalam Sahih Bukhari, seorang sahabat diangkat oleh Nabi untuk menjadi karyawan Baitul Mal, untuk mengambil zakat, dan dia sering mendapatkan hadiah. Dia datang menyatakan, ini hadiah untukku dan ini untuk kalian. Maka Nabi katakan, coba dia duduk di rumahnya, dapat nggak itu hadiahnya? Kalau dia bukan kepala dinas, dapat nggak THR-nya? Dapat nggak THR? Kalau dia nggak kepala itu, nggak kepala ini, dapat nggak itu uang terima kasih? Dia udah digaji oleh pemerintah. Oleh karena itu para ulama menyatakan PNS tidak halal mengambil gaji kalau dia nggak masuk kerja. Jam 8 ketentuan negara, masuk jam 4 sore pulang, nggak ada kerja, ada enggaknya tetap harus standby di kantor. Kalau nggak halal ngambil gaji. Kalau udah tahu nggak ada pekerja, kenapa sebelum masuk PNS ditandatangani syarat tersebut? Dan Nabi menyatakan, salatun man kunna fi kana munafiqan khalisa. 3 kriteria, barang siapa ada kriteria ini pada dia munafik murni. Idza wa'ada akhlaf. Kalau sudah mengambil perjanjian, dia ingkari itu perjanjian. Itu munafik murni kata Nabi SAW. Dan seperti saya katakan tadi, kalau dia tidak memiliki jabatan di situ, dapat enggak? Di sini bedanya hadiah dengan riswah. Hadiah terang-terangan diberikan. Apakah dia sebagai itu atau bukan? Enggak. Dimanapun dia dijumpai akan diberikan, dan yang memberikannya tidak sembunyi-sembunyi, karena tujuannya untuk menimbulkan rasa cinta dan rahmah sesama mereka berdua. Tapi kalau riswah sembunyi-sembunyi, coba kirim ke ATM dia atas nama dia, pasti dia nggak mau. ATM nama anak saya aja. Ya, coba serahkan ini hadiah di depan KPK, mau nggak dia terima? Nggak mau. Coba kalau dia nggak memenangkan tender itu, kamu berikan nggak itu? Berarti ada ketidaktulusan hati ketika kamu memberi. Dan Nabi menyatakan, la yahillu malu muslimin illa bi tibatin min nafsi. Tidak halal pemberian seorang muslim kecuali tulus dari hatinya. Tulus dari hatinya. Coba kalau tendernya nggak dimenangkan tadi, kamu berikan nggak? Dan di sana para ulama membahas kapan kita boleh menyerahkan uang. Itu ada pada 2 kondisi. Yang pertama, saingan tender kita ini non muslim, sekalipun spek barang kita sama dengan spek dia, tapi kita tahu ini kalau nggak dikasih uang kita nggak diberikan, dan kita butuh pekerjaan. Kata Syekh Muhammad bin Salim Nadi, boleh, karena saingan tender kita non muslim. Atau sesama muslim tapi spek punya kita lebih bagus, kita tahu ini spek nggak bagus, merugikan negara, tapi kita tahu kalau kita nggak nyerahkan uang, tender kita nggak dimenangkan, maka boleh di saat ini kita berikan, dan itu bukan suap karena kita tidak mengorbankan hak orang lain.
bahkan agar kita berjalan di atas garis. Adapun yang menerima tetap nggak boleh nerima. Jelas ya? Dia tetap nggak boleh nerima. Udah ada gaji dari penguasa. Ya, udah ada gaji dari penguasa dan pemerintah. Baik. Oleh karena itu para ulama menyebutkan riswah adalah sesuatu yang membuat yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ya, terkadang orang pura-pura sama-sama pura-pura gila. Nggak ditetapkan berapa persen, tapi udah jelas berapa persen. Dalam jual beli fikih disebutkan asyartu 'urfan kasyarti lafwan. Suatu ketentuan yang sudah dimaklumi bersama itu sama seperti dilafalkan. Kadang-kadang yang jo dengan yang terima pura-pura mau. Mio menang ya 20% nya nak payah pegahli. Ya. Cuma ya alasan nyo na hadiah bacu kena urorea. Pe hadiah taboh Innova. Pe hadiah 200 juta. Dan kalau dia enggak ada lagi jabatan di situ, kamu kasihkan enggak itu hadiahnya? Berarti ada muhabah, ada saling menuntut. Itu ya namanya riswah. Dia memenangkan kamu karena ada yang ingin dia peroleh dari kamu, dan kamu memberi kepada dia karena ada yang ingin kamu peroleh dari dia. Nah, maka kalau dia PNS, kata para ulama, dia minta izin dulu. Ya, dan ini sulit karena berujung sampai ke pusat. Apa jalan keluarnya? Sedekahkan dan niatkan untuk membersihkan diri. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya, udah ada gaji kok terima lagi fee seperti ini. Ya, kecuali memang jelas itu adalah hadiah dan diketahui nggak ada sangkut pautnya dengan apa yang sedang ia menangkan. Sudah ada nih. Banyak pertanyaan, insyaallah kita jawab di minggu depan lagi beberapa pertanyaan yang masih tersisa. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.